Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan untuk kuliah statistika 1 ya. Pokok bahasanya adalah jenis distribusi probabilitas kontinu. Yang paling dikenal itu adalah distribusi normal nanti dalamnya. Jadi yang paling dikenal ya. Nah, distribusi probabilitas kontinu yang paling sederhana itu adalah distribusi seragam kontinu. Jadi ada yang seragam diskrit, yaitu fx sama dengan 1/n gitu. Ada yang seragam kontinu, ya, seperti ini. Ya, jadi distribusi probabilitas kontinu yang paling sederhana ini dikenal dengan distribusi seragam diskrit, seragam kontinu, ya. Ya, seperti yang didefinisikan berikut. Jika variabel random x mempunyai nilai antara A dan B, ya, dengan peluang yang sama untuk muncul, ya, maka variabel random x dikatakan berdistribusi seragam kontinu. Jadi domainnya berupa interval, ya, berupa interval. Rumus peluangnya adalah 1/b min a, ya, 1/b min a. Lihat, kalau kita lihat ini untuk setiap x dalam interval a sampai b, nilai peluangnya selalu konstan, yaitu 1 dibagi b min a, yang dikenal dengan distribusi seragam kontinu. Jadi parameternya di sini ada 2, A dan B. Ya. A itu batas bawah interval untuk X, dan B itu batas atas interval untuk X. Ya. Nah, bisa dibuktikan bahwa kalau variabel random X berdistribusi seragam kontinu dengan batas interval antara A dan B, maka rata-ratanya adalah 1/2 kalikan B plus A. Ya, sedangkan variansinya 1/12 kali B min A kuadrat. Ya, silakan kalau mau mencoba, ini dibuktikan menggunakan apa? Mu sama dengan ekspektasi X. Karena X-nya kontinu, berarti integral dengan batas A sampai B, X dikalikan Fx dx. Fx-nya 1/b min A, ya, jadi nanti integral X dikalikan 1/b min A, gitu ya, dx. Batas X-nya antara A dan B, nanti terbukti hasilnya ini. Nah, kalau variansinya kita bisa menghitung dengan bantuan teorema ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Mu-nya sudah kita peroleh ini. Ini terbukti hasilnya ini. Ya, di sini tidak saya buktikan. Ya. Nah, berdasarkan teorema ini bisa kita hitung rata-rata dan variansi dari X. Contohnya ini. Daya tahan hidup bola lampu merek tertentu berdistribusi seragam antara 120 sampai 140 jam. Berarti ini jelas kontinu. Ya, hitung rata-rata dan variansi daya tahan hidup bola lampu tersebut. Ya, jadi di sini kita misalkan X-nya adalah daya tahan hidup bola lampu merek tertentu. Ya, kisaran nilainya X adalah lebih dari 120 dan kurang dari 140. Ya, maka rumusnya Fx sama dengan 1 dibagi B min A. Berarti fungsi peluangnya adalah 1/20. Untuk X antara 120 dan 140 ya. Kalau ditulis lengkap begitu. Nah, kebetulan di sini yang ditanyakan hanya rata-ratanya, berarti rumusnya langsung kita gunakan. Ya, ketemu 130 jam. Variansinya 1/12 B min A kuadrat, ya, di mana B-nya 140, A-nya 120. Ya, ini kalau dihitung ketemu 100/3 jam. Ya, sekarang kita masuk pada distribusi kontinu berikutnya, yaitu normal. Ini yang paling sering kita dengar. Ya. Definisi, variabel random X dikatakan berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan variansinya adalah sigma kuadrat. Ya, kadang-kadang tidak disebut variansi tapi simpangan baku. Kalau pakai simpangan baku berarti sigma, ya, sama aja itu. Ya. Jika mempunyai fungsi kepadatan probabilitas Fx sama dengan 1 dibagi sigma akar 2pi, E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat.
di mana domainnya X adalah bilangan real. Antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, sifat dari kurva normal ini, yang pertama adalah modusnya dicapai ketika X sama dengan mu. Jadi variabel X yang berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat, modusnya adalah mu. Gitu ya. Kurvanya simetris terhadap garis X sama dengan mu. Nah, jadi simetrinya di modus. Gitu ya. Yang ketiga, kedua ujung kurva secara asimptotis mendekati sumbu datar X. Ya. Jika bergerak menjauhi mu. Jadi kalau kita lihat nanti gambarnya ya, ini kurva normal, mu itu posisinya di tengah persis gini, ya. Dan peluangnya tertinggi, ya. Makin menjauh dari mu, dia akan menuju 0 peluangnya. Menjauh dari mu, arah kiri ini juga menuju 0 peluangnya. Ya. Itu maksudnya yang ketiga ini. Secara keseluruhan luas daerah di bawah kurva normal, ya, di atas sumbu datar X itu selalu 1. Karena apa? Fx ini fungsi peluang. Jadi luas daerah di bawah kurva ini dengan domainnya bilangan real pasti nilainya 1. Nah, kurva normal ini kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, simetri di X sama dengan mu. Nah, ini yang X sama dengan mu. Modusnya tadi kan mu. Nah, ini adalah sumbu X. Tingginya ini Fx-nya. Ya. Kalau saya ingin menghitung luas daerah di bawah kurva normal, antara X sama dengan A dan X sama dengan B, ya, sama aja kita menghitung integral dengan batas bawahnya A, batas atasnya B, Fx dx. Nah, di mana Fx-nya rumusnya 1 per sigma akar 2pi, E pangkat min setengah kali X min mu per sigma kuadrat, dx. Nah, integral ini tidak bisa dihitung karena tidak ada tabelnya. Jadi tabel yang diberikan itu bukan normal umum, ini yang dikenal dengan normal umum. Nah, tapi tabel yang disediakan adalah normal baku atau normal standar. Nah, maka untuk menghitung integral ini, kita harus transformasi menggunakan variabel random set. Caranya mudah, ya. Set itu dibentuk dari X, ya, X ini, kurangi rata-ratanya yaitu mu, bagi dengan simpangan bakunya yaitu sigma. Ya, bisa dibuktikan nanti variabel random set ini akan menghampiri distribusi normal standar atau normal baku. Dan ditulis set berdistribusi N 0,1. N ini simbol normal, 0 di sini rata-ratanya jadi 0, 1 ini variansinya jadi 1, berarti simpangan bakunya sama dengan 1. Ini dikenal dengan normal baku atau normal standar. Jadi gambarnya bagaimana kurva normal standar ini? Mirip dengan kurva normal umum, cuma bergeser. Rata-ratanya tadi di sini mu berubah jadi 0. Nah, kalau ini saya ganti 0, simpangan bakunya ini saya ganti 1, maka jadilah normal standar. Fungsinya jadi F-set. Nah, seperti ini gambar fungsinya. Lebih sederhana. Di sini sudah tidak ada mu, tidak ada sigma. Ya, mu-nya sudah digantikan oleh 0, sigmanya digantikan oleh 1, maka jadi ini. Ya. Nah, X min mu per sigma tadi saya ganti dengan set. Ya. Nah, nilai setnya bagaimana? Sama dengan nilainya X antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, coba Anda lihat. X tadi kan domainnya antara min tak hingga sampai tak hingga. Ketika X-nya menuju min tak hingga dikurangi mu bagi sigma, maka setnya juga menuju min tak hingga. Ketika set X-nya ini menuju tak hingga dikurangi mu tetap tak hingga dibagi sigma tetap tak hingga. Sehingga domainnya X sama dengan domainnya set. Ya. Jadi nanti untuk menghitung integral ini kita rubah menjadi integral terhadap set. Ya. Baru kita bisa baca tabel. Ya. Ini sebagai ilustrasi contohnya cara penghitungannya seperti ini. Diketahui variabel random set berdistribusi normal baku.
Jadi set berdistribusi normal baku. Berarti F-setnya apa? F-setnya adalah 1/(-2pi E pangkat min setengah set kuadrat. Ini. Bayangkan F-setnya seperti ini. Ya. Pertanyaannya, hitung luas daerah di bawah kurva. Nah, ini adalah kurva normal standar. Lihat rata-ratanya 0 sekarang. Yang asalnya mu sekarang menjadi 0. Ya, berarti yang kiri pasti nilainya negatif, yang kanan nilainya positif, ya kan? Sumbunya adalah sumbu set. Nah, luas daerah di bawah kurva normal standar, ya kan? Di sebelah kiri set sama dengan min 1,39. Nah, ini adalah titik min 1,39. Sebelah kiri berarti yang saya arsir ini. Nah, luas yang warna hijau ini akan kita hitung berapa nilainya. Nah, jadi kalau saya tulis secara probabilitas, sama saja peluang set kurang dari min 1,39, ya kan? Nah, itu tidak lain identik dengan luas yang warna hijau ini. Kalau ini saya hitung dengan menggunakan integral, ini sama dengan integral, batas bawahnya min tak hingga, batas atasnya min 1,39, F set D set. Nah, F setnya 1/(-2pi E pangkat min setengah set kuadrat D set. Integral ini tidak bisa dihitung secara analitik. Nah, ngitungnya pakai apa? Bantuan integral numerik. Nah, nanti Anda akan dapat materi atau mata kuliah namanya metode numerik. Nah, dengan metode numerik maka diperoleh hasilnya ini. Nah, kebetulan ini sudah ada programnya yang disimpan di software statistik, ya. Salah satunya Minitab. Nah, tapi Anda nggak menggunakan komputer pun juga bisa, karena sudah ada tabelnya yang dikenal dengan tabel normal baku. Cara bacanya nanti saya tunjukkan. Untuk tabel normal baku atau normal standar, kumulatifnya harus kurang dari. Kebetulan ini sudah kurang dari kan? No. Peluang set kurang dari, ini berarti sudah sesuai. Kalau sudah sesuai tinggal baca hasilnya. Caranya, ini saya buka tabel normal baku. Nah ini, lihat. Tabel normal baku yang diarsir sebelah kiri. Nah ini yang berarti kumulatif kurang dari. Kalau sebelah kanan berarti kumulatif lebih dari. Karena kurang dari berarti sudah sesuai tadi. Tadi posisinya set alfanya kan ada di sini. Min 1,39. Berarti luasnya yang warna hijau tadi. Nah, kalau sudah cocok tinggal baca. Min 1,39 itu posisinya ada di sini. Ambil barisnya min 1,3. Ya. Min 1,3. Ini yang saya tanda ini. Min 1,3. Ya kan? Kolomnya 0,09. Jadi paling kanan. Ya, paling kanan. Nah, nilainya ini ketemu. Nah, ini yang saya blok. Ini adalah nilai luas yang diarsir warna hijau tadi. 0,0823. Gitu ya. Jadi min 1,39 itu cara bacanya seperti ini kalau di tabel normal baku. Barisnya min 1,3, kolomnya 0,09. Gitu ya. 0,09. 0,0823. Kita lihat 0,0823. Nah, ya, luas ini. Nah, itulah fungsi dari tabel normal baku. Pertanyaan yang B sekarang. Hitung luas daerah di bawah kurva normal standar tadi atau normal baku yang terletak antara set sama dengan min 2 dan set sama dengan 2. Nah, ya, itu kalau kita lihat gambarnya jadi seperti ini. Ini min 2, 2, warna hijau ini. Nah ini kalau dihitung pakai integral, berarti integral batasnya min 2 sampai 2. F set D set. Nah sekarang abaikan yang cara integral tadi, langsung aja kita mengacu tabel. Kalau mengacu tabel, maka ini harus dibuat dulu peluang ini menjadi seperti ini. Nah
sekarang jadi pertanyaan, dari mana asalnya peluang ini kok bisa menjadi ini? Nah, caranya mudah, perhatikan gambar. Luas yang saya arsir, yang warna hijau itu, diperoleh dari luas ini, termasuk yang ekor putih ini, betul ya? Tinggal dikurangi luas yang putih ini. Kan tinggal luas yang warna hijau. Nah, itu cara ngubahnya gitu. Jadi butuh apa? Peluang set kurang dari 2, berarti yang mana itu? Ini semua. Nah, termasuk yang putih ini masuk. Nah, luasnya ini itu ditandai dengan ini. Peluang set kurang dari 2. Sedangkan yang luas putih kan harus dibuang ini. Ini ditandai dengan peluang set kurang dari min 2. Karena setnya kontinu, boleh pakai sama dengan maupun tidak pakai sama dengan, hasilnya sama saja. Itu bedanya kalau kontinu, nggak terlalu ribet kontinu. Kalau diskrit agak ribet sedikit, harus pakai lebih kecil atau sama dengan. Itu bedanya kalau X-nya diskrit dengan X-nya kontinu. Ya. Pakai lebih kecil gini aja sudah boleh. Anda pakai sama dengan pun juga boleh, toh nilainya dihitung di 2 dan min 2. Nah ini perumusan peluangnya sudah benar, lah tinggal baca tabelnya seperti tadi sama. Ini kan peluang set kurang dari 2. Ya kan? 2 itu kan bisa saya tulis 2.00. Harus 2 desimal. Nah, cara bacanya di sini. Ya, ini. Pilih 2.0 ini kan. Nah, pilih kolomnya 0.00. Kan ketemunya 2.00. Berarti luasnya 0,9773. Ini adalah peluang set kurang dari 2. 0,9773. Ya kan? Nih. Peluang set kurang dari min 2 berarti yang ada di sini. Nah, ini ada min 2. Nah, ini min 2.0 pasangkan dengan 0.00. Ya, nanti ketemu 0,0228 ini. Ya. Mas, ketemunya 0,0228. Ini ya. 0,0228 tinggal dikurangi, maka luas yang diarsir warna hijau ini adalah 0,9545. Gitu cara ngitungnya. Nah, sekarang kita lihat peluang apa? Di sebelah kanan set sama dengan 1,84. Nah, berarti gambarnya nanti sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ini 1,84 sebelah kanan kan? Nah, cara ngubahnya seperti ini. Ya, yang diarsir warna hijau itu berarti sama saja dengan peluang set lebih dari 1,84. Jangan lupa karena normalnya pakai normal baku harus diubah ke kumulatif kurang dari. Satu-satunya jalan kita komplement. Nah, kalau ini saya sebut sebagai kejadian A, maka ini komplement A. Jadi A-nya itu adalah set lebih dari 1,84. Komplement A berarti set kurang dari atau sama dengan 1,84. Masih ingat, kalau lebih besar, komplemennya lebih kecil. Kalau di sini nggak ada sama dengan, komplemennya pakai sama dengan. Kemarin sudah saya bahas, ya, untuk yang diskrit seperti itu kan. Nah ini karena setnya kontinu, misalkan Anda lupa nggak ngasih sama dengan, saya betulkan. Kenapa? Karena setnya kontinu, enggak masalah. Nah berarti hasilnya nanti 1 minus sekian. Ini diperoleh dari peluang set kurang dari atau sama dengan 1,84. Berarti cara bacanya barisnya 1.8 gitu ya. Kolomnya 0.04. Nanti ketemu 0,9671. Tinggal kurangkan hasilnya sekian. Ini baru keterampilan baca tabel normal baku ya, belum ke soal ya. Tapi nanti semuanya lari ke sini. Ya. Bentuknya pasti berbentuk seperti ini nanti. Ya. Makanya harus tahu cara ngitungnya dulu ya. Sekarang kita masih menggunakan set lagi. Ya. Diketahui variabel random set berdistribusi normal baku, ya. Hitung nilai K sehingga peluang set lebih dari K itu sebesar 0,3015. Caranya seperti ini. Peluang set lebih dari K
saya komplement dulu, karena ini masih kumulatifnya lebih dari kan. Nah, nanti menjadi 1 min peluang set kurang dari atau sama dengan K. Yang mana nilainya ini sudah diketahui 0,3015. Nah, dari persamaan ini saya bisa memperoleh peluang set kurang dari atau sama dengan K. Ya kan? Berarti apa? 1 dikurangi 0,3015. Hasilnya 0,6985. Ini sudah selesai, tinggal mencari K. Cara memperoleh K ini dari tabel normal baku, yang mana hasil peluangnya 0,6985. Nah, sekarang lihat, karena nilai peluangnya ini lebih dari setengah, pasti nilai K ini jatuh di sebelah kanannya 0. Nah, berarti harus lebih dari 0. Karena ini nilainya lebih dari setengah. Kenapa demikian? Nah, lihat ini. Ini ya, gambar normal, standar. Luas yang separuh ini setengah. Luas yang separuh kanan ini juga setengah. Setengah tambah setengah 1. Ya kan? Kalau sudah lebih dari setengah, pasti jatuhnya di sini nanti. Nah, makanya nilai K-nya nanti berada di sebelah kanan 0. Gitu ya. Nah, itu untuk ngecek. Ya. Sekarang akan kita cari nilai K, ketemu 0,52 dari mana ini? Kita cukup lihat nilai 0,6985 atau yang dekat dengan ini. Nanti akan ditemukan K nanti ya. Berarti kan 0,6985. Kita buka tabel normal baku. Nah, yang jelas nilainya jatuh di sini. Cari 0,6985 ya. Nah, ini persis ini. Lihat, makin ke kanan nilainya makin membesar, ke bawah juga membesar. Jadi untuk ngecek, misalkan ketemu 0,69, tinggal gerakkan ke kanan saja. Oh, ternyata ada ini persis 0,6985 ini. Nah, berarti menunjuk angka berapa? 0,5, kolomnya 0,02. Berarti 0,52. Itulah nilai K. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi K-nya 0,52. Sekarang perhatikan pertanyaan B. Ini suruh menghitung K juga. Peluang set antara K dan min 0,18 ya, seluas 0,4197. Nah, caranya sama. Ini harus dijadikan kumulatif kurang dari. Berarti nanti ini menjadi peluang set kurang dari min 0,18 ya kan? Dikurangi peluang set kurang dari K. Pakai sama dengan tidak, enggak saya masalahkan karena kontinu ya. Anggap aja begini ya, sudah. Nilainya sudah diketahui 0,4197. Nah, ini dicari dulu di tabel normal baku. Ternyata nilainya ini kalau dihitung ketemu 0,4286. Dikurangi peluang set kurang dari K sama dengan 0,4197. Dari persamaan ini saya peroleh peluang set kurang dari K. Ini kan? Ini kalau dipindah ke sana kan jadi peluang set kurang dari K sama dengan berapa? 0,4286 dikurangi 0,4197. Hasilnya 0,0089. Ini sudah persis sama dengan ini, ya kan? Loh, persis sama. Bedanya ini pakai sama dengan ini tidak. Langsung cari K-nya pakai tabel normal baku. Anda cari 0,0089. Coba perhatikan, nilai ini jauh lebih kecil setengah. Pasti nilai K-nya negatif. 0,0089. Kita lihat. Nah, pasti daerah negatif. 0,0089. Nah, 0080. Nah, 0089. Ya, sekitar ini. Nah, ini persis ini. Ya. Nah, 0089 ini ya. Nah, ini yang saya blok ini. 0,0089. Ternyata barisnya menunjuk min 2,3. Kolomnya 0,07. Jadi ketemunya min 2,37. Ya. Min 2,37. Begitu cara ngitung. Ya. Secara sama kita bisa menghitung yang C. Sama ya. Cuma ini diubah dulu.
peluang set kurang dari K, dikurangi peluang set kurang dari min 0,93. Hasilnya 0,7235. Ini cari di tabel nomor normal baku, ketemu 0,1762. Pindahkan ke kanan, ditambah ini kan, jadi ini. Ini buka tabel normal baku, 0,8997, nanti ditemukan K-nya 1,28. Begitu ya. Itu saya kira caranya, jadi penghitungan penggunaan tabel nomor baku harus sudah paham semua. Kalau ini nggak paham nanti bermasalah nanti. Karena semuanya nanti pakai gini. Ya. Nah sekarang kita lihat soal 3. Variabel random X berdistribusi normal dengan rata-rata 50 dan simpangan baku 10. Nah ini sudah normalnya umum ini, bukan baku lagi. Rata-rata 50 berarti ini mu-nya. Dan simpangan baku 10 ini berarti sigma. Sigma ya. Hitung peluang X kurang dari 45. Nah, cara jawabnya seperti ini. Ya. Seperti ini. Peluang X kurang dari 45 sama dengan peluang. Nah, ruas kiri kurangi dengan mu dibagi sigma. Maka supaya ekuivalen, ruas kanan juga sama. 45 kurangi mu dibagi sigma. Ini enggak merubah arti dari ini. Jadi nilai peluang ini pasti sama dengan itu. Ya. Nah, X min mu per sigma saya ganti lambang set. Kan tadi sudah saya jelaskan, ditransformasi ke set kan. Nah, berarti ini sudah bisa dihitung. Mu-nya diganti 50, sigmanya diganti 10. Nilai ini kalau dihitung ketemu min setengah. Penggunaannya ini harus jadikan 2 desimal. Jadi ini bisa ditulis min 0,50. Harus 2 desimal ya. Sesuai tabel normal baku tadi. Nah, peluang set kurang dari min 0,5 itu nilainya sekian ini. Bisa kita cek. Min 0,5. Berarti sini ya, min 0, ini. Min 0,5 kolomnya 0,00. Peluangnya ketemu 0,3085 ini ya. Nah ini 0,3085 ya. Nah, jadi ini min 0,5. 0,3085 ini ya. Nah, itulah jawabnya. Sekarang pertanyaan B. Peluang X antara 47 dan 62. Ini kan caranya sama. Ini dibuat kumulatif kurang dari dulu, menjadi peluang X kurang dari 62, dikurangi peluang X kurang dari 47. Pakai sama dengan atau tidak jadi masalah. Ya, karena kontinu. Nah caranya sama ini dengan yang di atas tadi. Ya, ini sama dengan ini kan. Ini langsung dilompati satu baris, tidak masalah. Nanti X-nya berubah jadi set, tapi yang ruas kanan harus dikurangi mu per sigma. Ya, hati-hati. Jadi ketika X-nya ditransformasi menjadi set, berarti ruas kanan harus sudah dikurangi mu per sigma. Ini X-nya langsung berubah jadi set, berarti 47 min mu per sigma. Ini nilainya kalau dihitung 1,2, ini kalau dihitung min 0,3. Ya, jadi gini kan. Sampai sini saya tidak perlu ngajarkan lagi cara ngitungnya ya. Anda cukup lihat barisnya 1,2, kolomnya 0,00. Tarik baris kolom, nanti ketemu nilainya 0,8849. Ini juga sama, barisnya min 0,3, kolomnya 0,00. Nanti ketemu 0,3821, tinggal dikurangi, maka inilah peluangnya. Sekarang peluang X lebih dari 64. Nah ini kan, jangan lupa ini harus dikomplement, sehingga bentuknya menjadi kurang dari. Ya, jadi gini kan. Langsung ini dibawa ke set. Jadi nanti ruas kanannya 64 min 50 per 10. Nilai ini kalau dihitung 1,4. Baca di tabel, peluang set kurang dari 1,4 ini baca tabel, ketemu 0,9192 gitu ya.
Sehingga hasilnya 1 dikurangi sekian ketemu 0,0808. Ya, itu cara menghitung peluang. Ya. Nah, ini contoh aplikasinya yang paling sederhana ini. Diasumsikan tinggi anjing pudel jenis tertentu berdistribusi normal dengan rata-rata 30 dan simpangan baku 4,1 cm. Berarti mu-nya 30, sigmanya 4,1. Hitung persentase banyaknya anjing pudel jenis tersebut yang tingginya melebihi 35 cm. Cara jawabnya seperti ini. Definisikan dulu X, tinggi anjing pudel. Nah, cirinya kontinu tidak diawali dengan kata banyaknya. Kalau ada kata banyak atau jumlah itu pasti diskrit. Kalau kontinu seperti ini, tinggi anjing pudel, ya, temperatur udara, tekanan udara, jarak tempuh kendaraan. Itu semuanya kontinu. Ya. Tinggi anjing pudel jenis tertentu jelas kontinu. X berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu, simpangan bakunya sigma. Mu-nya 30, sigmanya 4,1. Yang ditanyakan persentase itu kan berarti peluang. Banyaknya anjing pudel jenis tersebut yang tingginya melebihi 35. Nah, kan berarti peluang X lebih dari 35. Ya, tingginya melebihi 35. Nah, ini caranya sama di komplement. X-nya berubah jadi Z, ruas kanan dikurangi mu per sigma, gitu ya. Kurangi mu dibagi sigma. Nah, sama kan? Ini kalau dihitung ketemu 1,22. Perhatikan, selalu dibulatkan 2 desimal karena ini mengacu tabel normal baku. Berarti nanti dicek barisnya 1,2, kolomnya 0,02. Baris dan kolom diiriskan, ketemu 0,8888. Ya, gitu. Ya, bisa kita lihat. 1,22 ya. Ini. 1,2 maaf di sini. 1,22 jadi ya, 0,12 ini. Nah, ini yang saya blok 0,8888. Ya, gitu. Sehingga peluangnya 0,1112. Itu ya, di persentasenya sekian, 11,12% ya kalau jadikan persen. Ya. Oke, sekarang berikutnya, ternyata distribusi normal itu bisa dipakai untuk menghampiri distribusi binomial. Perhatikan di sini, binomial itu adalah distribusi peluang diskrit. Sedangkan distribusi normal itu adalah distribusi peluang kontinu. Kalau diskrit dihampiri dengan kontinu, kita gunakan salam mutlak setengah. Jangan lupa, setengah. Nah, konsepnya ini. Kalau saya punya variabel random X berdistribusi binomial, berarti ada N, ada P kan? Ya, ada N, ada P. Binomial. Nah, kalau sampelnya besar, P-nya tidak harus kecil dan tidak harus besar. P-nya sembarang pokoknya. Tapi nilainya harus antara 0,1 gitu ya. Kalau sampelnya besar, maka distribusi dari binomial ini bisa dihampiri dengan distribusi normal. Dengan catatan ditransformasi menjadi set. Nah, jadi X ini tadi kurangi dengan mu, mu-nya kan NP. Nah, mu-nya NP kan, dibagi simpangan bakunya akar NPG. Nah, ini akan menghampiri distribusi normal baku, sehingga penghitungannya bisa menggunakan normal baku. Nah, ini konsep hampiran normal terhadap binomial. Contohnya, ya, nanti saya jelaskan contohnya setelah ini ya. Nah, ini yang hampiran ini ya. Nah ini lihat soal 5. Probabilitas seorang penderita sembuh dari penyakit darah sebesar 0,4. Nah, apakah ini
peluang suksesnya belum tentu. Karena peluang sukses ditentukan oleh X. Ya. Jika diketahui ada 100 orang, nah berarti ini sampelnya kan, lihat sampelnya sangat besar. Nah, jadi lebih dari 30 itu sudah besar ya. Apalagi ini sudah mencapai 100, berarti sudah memenuhi asumsi ini ya. Yang telah terserang penyakit ini, hitung probabilitas bahwa kurang dari 30 orang yang sembuh. Jadi yang ditanyakan peluang X kurang dari 30. Ya, gitu ya. Sekarang kita lihat, seandainya kita nggak pakai hampiran, wis pakai binomial aja. X banyak orang sembuh dari penyakit darah, ya kan? X berdistribusi binomial berarti N, P. N-nya 100, P 0,4. Nah, karena sudah sesuai di sini. P adalah peluang seorang sembuh dari penyakit darah. Cocok dengan yang ditanyakan X, hitung peluang kurang dari 30 orang yang sembuh. Ya kan? X-nya sembuh, berarti di sini harus peluang sembuh. Sudah cocok ini. N besar, P 0,4. Kenapa kita tidak bisa menggunakan cara binomial? Karena di tabel binomial tuh N-nya itu hanya terbatas sampai 20. Nah, kita lihat tabel normal baku. Oh, tabel binomial ya. Nah, ini binomial kan? Ini N-nya 10, 11, 12, 13. Ini di sini saya batasi 16, 17 ya. Nah, sampai 19. Nah, ini ya. Sampai 19 saja ini, enggak sampai 20 malah. Nah, kalau N-nya 100 kan sudah enggak bisa menggunakan binomial. Lakukan hampiran, gitu ya. Ini sudah Poisson. Ya. Maka lakukan hampiran. Pakai normal ini ya. Itu alasannya. Jadi alasan pertama karena teori tadi, teorinya ini. Dan binomial itu tabelnya terbatas N-nya sampai 19. Ya, gitu. Nah, makanya ini pakai hampiran. Nah, sekarang caranya. Karena X dihampiri menggunakan apa? Normal, gitu. Alasannya karena N besar, maka kita harus menghitung mu dan sigmanya. Ingat, di distribusi normal itu parameternya ada 2, mu dan sigma. Mu-nya dihitung pakai rumus NP. N-nya 100, P-nya 0,4, berarti ketemu 40 mu-nya. Simpangan bakunya akar NPG. Akar 100 kali 0,4 kali 0,6, ini ketemu 4,89898. Ini sengaja saya ambil 5 desimal, jangan dibulatkan 5, nanti dampaknya di hitungan akhirnya jadi berubah. Jadi enggak teliti nanti jadinya. Jadi ini biarkan sampai 5 desimal, biar teliti ya. Hasilnya lebih teliti kalau pakai gini. Nah, sekarang kita lihat cara melakukan hampirannya. Tadi kan ditanyakan peluang yang sembuh kurang dari 30 kan. Jangan lupa X-nya diskrit. Kalau diskrit harus diubah menjadi kurang dari atau sama dengan. Ingat binomial harus bentuknya kurang dari sama dengan. Diskrit kurang dari 30, yang terdekat adalah 29. Nah, ini sudah benar perumusan peluangnya. Nah, kalau sudah benar begini, baru nanti dibawa ke set. Nah, ini ada tanda double tilde, berarti dihampiri. Peluang X berubah jadi peluang set. Nah, ini harus ditambah salah mutlak setengah, jadi 29,5. Nah, itu aja kuncinya. Min, mu, per, sigma. Nah, sama kan dengan tadi? Kalau tadi kan nggak pakai hampiran kan berarti 29 min 40 per sigma. Kalau pakai hampiran harus ditambah setengah dulu. Kenapa? Supaya ini tercover di dalam sini. Nah, jadi harus ditambah setengah jadi 29,5 itu aja. Nah ini kalau dihitung dijadikan 2 desimal ketemu min 2,14. Ini kembali ke cara awal, baca tabel normal baku, ketemu 0,0162. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Nah, yang B. Hitung probabilitas bahwa ada 26 sampai 32 orang yang sembuh. Berarti 26 dan 32 termasuk. Ya.
26, 32, 34 masuk. Jangan lupa ini diskrit loh ya. Jadi ini harus dirubah menjadi peluang X kurang dari atau sama dengan 32 gitu. Min peluang X kurang dari atau sama dengan selain ini sebelum 26 apa? 25. Masih ingat perumusan diskrit? Ini himpunan yang beranggotakan 26, 27 sampai 32. Ini anggotanya 0 sampai 32. Maka harus dihilangkan yang beranggota 0 sampai 25, maka tinggal himpunan yang anggotanya 26 sampai 32. Masih ingat ya caranya ini? Jangan sampai keliru. Biasanya sering keliru tuh di sini. Kalau kontinu enggak masalah. Langsung 32, 26 gitu aja. Kalau diskrit ini. Ini sudah persis sama caranya seperti ini tadi. Nah, dihampiri kan? X jadi set. Ini jadi 32,5 min mu per sigma. Ini jadi 25,5 min mu per sigma. Ini tinggal dihitung, ketemu min 1,53. Ini dihitung, ketemu min 2,96. Nah, ini tinggal baca tabel, ya, ketemu, ini. Kurangkan, inilah hasilnya. Berikutnya adalah, apa ini? Paling sedikit 28 orang yang sembuh. Berarti peluang X lebih besar atau sama dengan 28. Ingat ini diskrit, dikomplement jadi peluang X kurang dari 28. Diskrit kurang dari 28 yang terdekat adalah 27. Nah ini yang dipakai. Bukan ini loh ya. Jadi jangan keburu-buru. Nanti salah merumuskan peluang, salah. Nah ini yang dipakai. Jadi nanti ini berubah menjadi peluang set kurang dari atau sama dengan 27,5. Ya kan? Min 40 per sigma. Ini dihampiri ya. Ini nilainya min 2,55. Dihitung di tabel normal baku. 0,0054. 1 kurangi 0,0054 ketemu ini. Ya, saya kira sudah cukup jelas itu. Ya. Ya, jadi perhatikan itu cara penghitungannya seperti itu. Ini yang hampiran ya. Oke, saya kira untuk distribusi normal sudah cukup. Ya mungkin nanti soalnya tambahnya nyambung di pertemuan berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.